Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Tuntut kenaikan upah, ratusan buruh di Pelabuhan Merauke mogok kerja. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kota Jayapura meminta Panglima TNI hukum mati tentara pelaku mutilasi warga Nduga. Gubernur Papua, Lukas NMB, kembali muncul dan menyatakan sakitnya tidak pura-pura. Pemkab Merauke memutuskan menaikkan tarif angkutan kota menjadi Rp7.000 sekali jalan untuk penumpang umum dan Rp5.000 untuk anak sekolah. Tarif baru angkot ini disambut baik sopir angkot di Merauke. Walaupun sebagian dari mereka mengaku tarif tersebut belum sesuai dengan kenaikan harga BBM saat ini. Abi, salah satu sopir angkot di Merauke, mengaku terpaksa menerima putusan tarif baru karena harus tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapkan untuk tarif angkot kan 7.000 untuk per satu kepala. Nah, kalau untuk Anda sebagai sopir Pak Abi, apa tanggapan Anda, cukup atau seperti apa? Ya kalau kita mau bilang cukup pun kita tidak bisa berbicara memastikan dia sama pemerintah. Memang ya bagaimana Cukup. Cukup ya. Tapi artinya wajar itu wajar. Dengan biaya operasional wajar ya? Ya secukupnya itu sudah, karena kita ini diatur sama pemerintah. Jadi ikut saja? Ikut saja. Oke. Ada yang diatur pemerintah, kita jalani. Kita ya wajar-wajar saja, karena itu kan sudah kita hitung dengan anak sekolahnya. Kalau anak sekolahnya berapa ya, sekarang? Anak sekolah kan sekarang tarifnya 5.000. 5.000 ya? Ya, untuk orang dewasa kan 7.000. Itu sudah normal, untuk kita sudah normal. Cuman sekarang permasalahannya kita sekarang BBM-nya antri terus. Antri terus ya? Sampai kapan kita mau antri terus kayak begini? Waktunya jam-jam begini harusnya kita narik, mencari. Tapi jam-jam begini kita harus menunggu lagi BBM lagi. Biasa sampai berapa jam menunggu begini? Biasanya karena sampai jam ini sudah jam 9, karena sampai jam 10. Baru narik dapat ya? Ya. Jadi dapat penumpang berapa, Jadi Pak? kalau hitungan kita kalau 7.000 memang sebenarnya sudah tarifnya sudah pas. Cuman masalahnya di BBM. Kadang ya. kita pulang juga ya Harus antri ya? harus ngantri lagi. Jadi ibaratnya kita mencari seharian ya Habis untuk BBM sama untuk store. Untuk kita punya kepentingan di rumah, mungkin beli sayur apa kadang-kadang kurang. Tapi kalau dengan 7.000 ini masih kurang juga? Kalau dengan 7.000 kalau menurut saya sudah pas. Cukup ya? Cukup, cuman masalahnya sekarang BBM saja. BBM ini ya? Berapa Kenapa harus penumpang, diantri Kak, terus? satu hari biasa dapat? Kalau ramenya tuh kita ya lumayan lah, bisa bawa pulang uang saya sekitar 50-an lah. Setelah tuntutan kenaikan tarif dipenuhi, sopir angkot di Merauke meminta Pemda agar menyediakan BBM lebih banyak, sehingga para sopir angkot ini tidak harus mengantre berjam-jam di SPBU karena akan menggerus pendapatan mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk kedua kalinya, sidang terhadap 13 nelayan asal Merauke di Papua New Guinea kembali ditunda. Seperti diketahui, 13 nelayan tersebut ditangkap karena memasuki perairan Papua New Guinea. Pemda Merauke merasa kecewa atas penundaan ini karena proses persidangan akan menjadi lama. Wakil Bupati Merauke Ridwan menduga sepertinya jaksa di Papua New Guinea sengaja menunda persidangan untuk mengubah jeratan hukum bagi nelayan. Ini batal ini bukan kekurangan atau kesalahan dari kita, tetapi jaksa penuntut umum itu mengalihkan dakwaan itu bukan pelanggaran perairan, pencurian ikan tidak, tetapi pelanggaran untuk memasuki daerah terlarang. Dan ini agak lebih berat itu. Agak lebih berat ya. Hukumannya itu kayaknya. Rencananya kapan untuk kelanjutannya sidangnya, Pak Wakil? Ya, kemarin kita koordinasi itu tunggu kesiapan mereka, nanti baru kita sampaikan. Kita selalu koordinasi dengan Kepala Balai Perbatasan Provinsi maupun dari direktur
dari Jakarta Direktur Pelindung NA di luar negeri. Lalu sampaikan kita koordinasi terus untuk ada perubahan-perubahan. Tapi yang jelas warga kita itu betul-betul diusahakan perlindungannya secara hukum maupun secara fisik. Karena selalu ada pendampingan, bahkan penerjemah juga kita siapkan. Kalau kemarin ada pihak-pihak yang bilang di medsos itu warga kita tidak diperhatikan, itu salah besar. Salah besar. Nah, kita koordinasi terus dan ada bukti-bukti foto-foto kalau mereka itu diurus. 13 ABK asal Merauke sudah siap menjalani sidang di Papua New Guinea dan pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengacara bagi nelayan termasuk juru bicara dan penterjemah. Ke-13 ABK ditangkap 22 Agustus lalu karena memasuki perairan Papua New Guinea. Pihak berwenang Papua New Guinea juga menembaki kapal karena berusaha melarikan diri sehingga menyebabkan salah satu nahkoda kapal meninggal dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan tentara dan polisi mendonorkan darah mereka untuk membantu sesama. Aksi donor darah ini diselenggarakan di Markas Lantamal 11 Merauke. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosial yang dilangsungkan dalam rangka HUT TNI yang jatuh pada hari ini. Dan Rem 174 Merauke Brigjen Resa Pahlevi mengatakan seluruh hasil donor darah ini akan disumbangkan ke PMI Merauke yang hingga saat ini masih kekurangan stok darah akibat permintaan yang tinggi. 200 itu diharapkan semuanya. 200. Nah, untuk sasarannya nanti di hasil dari donor darah ini dikemanakan? Yang jelas kalau kita serahkan itu yang menggunakan adalah PMI. PMI bagaimana dia menggunakan dibagi kabupaten-kabupaten tertentu ya itu PMI. Kita hanya mendonorkan saja. Siap. Ya, yang tahu penggunaan adalah Mabes TNI. Selain donor darah, TNI juga akan menggelar bakti sosial guna meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi serta kenaikan harga BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.